Perjuangan timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia zona Asia akan kembali dimulai, dan pada hari Kamis mendatang Indonesia akan menghadapi tim atau negara Australia. Ya, di pertandingan ke-7 ini timnas Indonesia akan bertandang atau bertamu ke Australia, dan saat ini ketika video ini saya shoot, timnas Indonesia sudah berada di sana dan sudah selesai menjalani latihan perdana. Ya, ini menjadi pertandingan yang cukup menentukan atau juga menjadi sebuah peluang bagi timnas Indonesia untuk dapat lolos ke ajang Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya, karena saat ini timnas Indonesia di klasemen berada di peringkat ketiga dengan 6 poin, dan di grup C ini semua peserta atau semua kontestan dari 6 negara yang ikut semua memiliki peluang untuk dapat lolos ke Piala Dunia 2026. Yang pertama jelas Jepang hanya membutuhkan 1 kemenangan saja untuk dapat lolos ke Piala Dunia. Sedangkan peringkat kedua sampai dengan peringkat ke-6 atau peringkat paling bawah, yakni ada Australia, Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga Cina, sama-sama memiliki peluang untuk dapat lolos mendampingi Jepang, karena dari peringkat 2 sampai 6 ini semuanya memiliki poin yang sangat berdekatan. Australia di peringkat kedua memiliki poin 7, sedangkan Indonesia di peringkat ketiga sampai dengan Cina di peringkat ke-6 memiliki poin sama, yakni 6. Jadi yang sudah dipastikan aman hanyalah Jepang, dan semua negara yang lainnya atau 6 negara lainnya memiliki kesempatan yang sama, dan ini tinggal siapakah yang bisa memanfaatkan. Oke, melawan Australia besok ini juga menjadi pertandingan cukup ditunggu-tunggu, karena kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu timnas Indonesia mengalami pergantian pelatih, yakni dari Sintayong yang berhasil membawa timnas Indonesia sampai dengan saat ini. Posisinya harus digantikan oleh Patrick Kluivert, mantan pemain dari Barcelona yang saat ini menjadi pelatih kepala timnas Indonesia. Selain pergantian di posisi pelatih atau ada orang baru di posisi pelatih, timnas Indonesia juga mendapatkan suntikan tambahan pemain, yakni ada beberapa pemain lokal seperti Septian Bagaskara yang akhirnya kembali dipanggil setelah sebelumnya atau beberapa waktu yang lalu sempat dipanggil di timnas Indonesia kelompok umur. Namun kali ini menjadi pemanggilan pertama bagi Septian di timnas Indonesia senior. Lalu selain Septian juga ada beberapa pemain naturalisasi baru, ada sekitar 4. Yang pertama ada Emil Audero, berposisi sebagai kiper, bermain di Liga Italia, Palermo. Lalu ada Joe Pelupesi, ini bermain di Liga Belanda dan berposisi sebagai gelandang. Lalu ada seorang Ole Romeni, ini adalah pemain depan atau striker. Saya tidak tahu ini striker murni ataukah winger, seorang Romeni ini. Lalu ada juga Dean James. Ya, Dean James ini adalah pemain berposisi sebagai sayap kiri atau back sayap. Kita tahu di posisi back sayap kiri ini kita sudah punya banyak sekali pemain timnas senior. Yang pertama jelas tidak tergantikan adalah seorang Kelvin Verdong yang tampil luar biasa dalam pertandingan melawan Arab Saudi atau pertandingan terakhir. Lalu di posisi ini kita memiliki Arhan Pratama yang juga sering menjadi langganan. Lalu ada pemain-pemain seperti Sain Patinama, ada Nathan Chuaon yang juga biasa bermain di posisi ini. Namun Nathan berposisi sering ditempatkan di gelandang bertahan juga, jadi dia bisa bermain di beberapa posisi. Dan yang jelas di posisi back kiri ini cukup menumpuk, jadi kita bisa kita tunggu saja siapakah yang akan dipilih oleh Patrick sebagai pemain inti di posisi tersebut. Lalu untuk Joey Pelupesi, ini adalah pemain gelandang, kemungkinan akan menjadi pendamping dari Tom Haye yang biasanya diisi oleh Ivar Jenner. Kali ini membuat timnas Indonesia memiliki beberapa opsi di gelandang tengah ini. Lalu ada Ole Romeni, ya kita tahu sebagai di posisi depan timnas Indonesia masih belum memiliki seorang ujung tombak yang benar-benar gacor sebagai seorang striker. Kita tahu ada Ragnar Uratmangun, ini adalah pemain depan tapi dia sering diposisikan di winger ketika Sintayong yang melatih. Lalu seorang Rafael Strike, ini lebih ke second striker, kalau saya bilang dia lebih sering diandalkan sebagai pemain yang
ngeyel, namun juga bukan sebagai target man. Dan ya, kita lihat di pertandingan besok apakah Ole Romeni ini akan dimainkan atau justru malah Patrick Kluivert menggunakan Septian Bagaskara ataupun Ramadhan Sananta. Karena kita tahu selama karir Patrick ini sebagai pemain, dia adalah seorang striker murni. Jadi kita perlu menantikan bagaimanakah formasi yang akan digunakan oleh Patrick Kluivert ini di timnas Indonesia. Karena sebelumnya ketika era Sintayong lebih sering menggunakan strategi counter attack, jadi menumpuk banyak pemain di belakang, lalu ketika ada kesempatan langsung melakukan counter attack cepat. Maka itu peran dari Rafael Struijk ini sering tidak tergantikan, dan juga Ragnar Lotmangun. Namun kini berganti orang sebagai pelatih kepala, jelas kita punya harapan tinggi, ataupun kita juga menanti-nanti strategi apakah yang akan digunakan oleh Patrick Kluivert ini. Oke, jadi setelah pertandingan melawan Australia ini, timnas Indonesia juga masih akan menjalani satu pertandingan lagi di ajang kualifikasi, yakni pertandingan ke-8 sebagai tim tuan rumah. Indonesia akan menjamu Bahrain, dan dengar-dengar tiket pertandingan melawan Bahrain ini sudah terjual habis, jadi sudah dipastikan stadion akan ramai. Apalagi setelah ada bumbu-bumbu di pertemuan pertama, yakni ada perlakuan wasit yang kurang bisa dikatakan kurang fair bagi timnas Indonesia dan banyak merugikan. Dan timnas Bahrain pun juga sering melakukan protes, bahkan sempat tidak mau melakukan pertandingan kualifikasi melawan Indonesia digelar di Indonesia. Mereka request pertandingan digelar di luar Indonesia, namun AFC dan FIFA tidak mengabulkan, dan timnas Indonesia tetap menjamu Bahrain di Indonesia. Oke, jadi kita berharap semoga di dua pertandingan ini timnas Indonesia bisa tampil optimal. Kalau bisa meraih kemenangan akan menjadi lebih bagus, karena itu artinya membuka jalan kita untuk dapat lolos ke ajang kualifikasi ke Piala Dunia 2026. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.